Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang sebelumnya tentang video membuat cara cepat membuat proposal penelitian ataupun skripsi penelitian, itu alhamdulillah membawa respon yang sangat bagus ya. Viewersnya alhamdulillah lumayan banyak. Dari beberapa viewers itu ada yang komentar tentang apa saja pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh dosen penguji ketika kita melakukan sidang ujian skripsi ya, sidang skripsi. Jadi pada video saya yang kali ini saya akan share atau membahas pertanyaan-pertanyaan yang umumnya biasa ditanyakan oleh dosen penguji ketika kita melakukan sidang ujian skripsi. Namun saya juga akan mencoba memberikan tips ya atau jawaban, tetapi pada video saya yang lain ya, bukan pada video ini. Video ini saya khususkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji pada saat mahasiswa ujian skripsi. Oke, kita langsung saja. Jadi di dalam ujian skripsi itu biasanya dosen itu ada 3 kelompok besar ya di dalam pertanyaan ketika mahasiswa itu sedang melakukan sidang skripsi, di mana 3 kelompok pertanyaan tersebut nanti di breakdown beberapa pertanyaan, semuanya terkait dengan penelitian yang saudara lakukan. Kelompok yang pertama itu biasanya dosen akan menanyakan tentang alasan kenapa saudara melakukan penelitian itu. Jadi kalau kita breakdown dari pertanyaan-pertanyaan alasan kenapa melakukan penelitian itu, nanti akan muncul lagi pertanyaan bahwa kenapa memilih judul ini, kemudian kenapa permasalahannya seperti ini. Nah itu biasanya saudara itu harus menguasai penelitiannya yang ada di bab 1 ya. Biasanya itu sudah ditanyakan juga di sidang proposal, namun dosen juga akan mempertegas kembali untuk mengetes atau menguji saudara seberapa besar sebenarnya saudara ini menguasai penelitiannya. Itu jadi kelompok pertama itu alasan kita melakukan penelitian itu apa sih ya. Kemudian kelompok yang kedua itu kita nanti akan menanyakan hal-hal teknis ya di dalam penelitian ya. Termasuk di dalamnya adalah ada perbedaan data dan informasi apa dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Kemudian perbedaan data primer maupun data sekunder ya. Khusus kalau misalnya ini untuk yang bidang sosial, kalau yang teknik ya tidak sampai semacam itu ya. Kemudian ada juga mengenai kita bagaimana harus menjelaskan populasi dan sampel ya itu. Kemudian kelompok yang terakhir biasanya dosen akan menanyakan tentang kesimpulan dari tugas akhir ataupun skripsi yang saudara lakukan. Dalam hal ini adalah penelitian yang saudara lakukan, di mana yang perlu saudara ketahui di dalam ketika saudara menjelaskan kesimpulannya, itu kesimpulan yang Anda jelaskan harus bisa menjawab rumusan masalah pada yang ada di bab 1. Oke, sekarang kita breakdown per pertanyaan. Nah, setidaknya ada 10 pertanyaan besar ya yang biasanya dosen itu menanyakan ketika kita melakukan sidang. Nah, pertanyaan yang pertama itu biasanya begini. Coba saudara jelaskan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan ya. Kenapa Anda mau melakukan penelitian itu? Jadi itu adalah pertanyaan pertama, nanti jawabnya pada video yang setelah ini. Jadi jelaskan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Kemudian jelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan. Itu Anda harus bisa menjelaskan posisi penelitian saudara dengan posisi penelitian orang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang ketiga itu adalah apa sebenarnya atau rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan ya. Jadi kalau saudara menguasai sebenarnya bab 1, itu semuanya ada di bab 1 semua. Kemudian ada tujuan kita melakukan penelitian. Tujuannya apa saudara melakukan penelitian itu? Manfaat yang bisa diberikan ya. Manfaat yang bisa diberikan atau kontribusi ya, kontribusi terhadap ilmu, pengetahuan dan perkembangan zaman ya, itu apa ya tentang penelitian tersebut.
Kemudian pertanyaan yang keenam itu saudara harus bisa menjelaskan ini ya, menjelaskan metode penelitiannya ya, metode penelitian mulai dari variabel penelitian, kemudian bagaimana Anda cara memperoleh datanya atau mengambil datanya, kemudian bagaimana cara saudara menganalisis datanya. Nah, itu semuanya ada di bab 3. Kenapa sih kalau yang di bab 2 tidak selalu ditanyakan? Bukannya tidak selalu ditanyakan. Memang kalau di bab 2 itu kan semuanya isinya adalah teori. Jadi biasanya kalau dosen itu hanya cuma melihat apakah teori-teori yang digunakan ini sudah sesuai dengan penelitiannya atau tidak, atau enggak. Referensi yang digunakan di dalam teori pada saat Anda menulis skripsi itu adalah teori-teori yang terbaru. Nah, itu yang harus ditulis di dalam bab 2. Oleh karena itu biasanya dosen penguji itu akan menanyakan antara bab 1 sinkronnya ke bab 2 ke bab 3 begitu ya. Kemudian nanti ke bab 4 dan 5 seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi pertanyaannya terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah biasanya akan berlanjut dari pertanyaan metodologi penelitian. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa biasanya dosen itu akan lebih banyak bertanya pada bab metodologi penelitian dan hasil dan pembahasan atau di bab 4. Nah, itu paling banyak akan mahasiswa itu diteterin beberapa kali pertanyaan di situ. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar atau saudara itu menguasai atau benar-benar melakukan penelitian yang saudara tulis di dalam proposal tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya itu kalau misalnya saudara sudah menceritakan bagaimana Anda mendapatkan datanya, nah itu biasanya akan melebar ke pertanyaan-pertanyaan yang lain yang terkait dengan Anda mendapatkan datanya dengan cara ini, kemudian menganalisisnya seperti apa ya. Itu karena di bab 4 itu sangat krusial ya, karena terkait dengan apakah penelitian saudara itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya, apakah pengambilan datanya itu sudah benar. Nah, itu akan sangat krusial ketika ada di bab 4 itu ya. Biasanya sudah deg-degan itu kalau sudah masuk ke bab 4, karena kalau saudara mendengar bahwa dosen sudah menanyakan tentang data, nah itu berarti Anda harus sudah menguasai, yang berarti pertanyaan tersebut ada di bab 4 ya. Kemudian di bab 3 itu juga seringkali ditanyakan kerangka berpikir di dalam penelitian. Kerangka berpikir itu seperti alur dari kita melakukan penelitian tersebut seperti apa. Ya. Nah, itu kurang lebih sekian dari pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh dosen penguji. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini saudara bisa dapat membantu saudara ya ketika nanti ujian skripsi, dan juga bisa menjadi ini referensi ketika nanti saudara akan ujian, sehingga punya persiapan sebelum ternyata dosen penguji itu kalau sedang ujian menguji mahasiswanya itu pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang ini. Nah, semacam itu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa dosen itu setidaknya ada 3 kelompok besar yang ditanyakan. Dari masing-masing 3 kelompok ini nanti di breakdown pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, yang perlu saudara ketahui di dalam pertanyaan itu, Anda harus lebih banyak mempersiapkan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bab 3 maupun di bab 4 ya. Itu. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya, yaitu tentang video bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.